بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر رب تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند المتصل إلى باب المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه في الدارين آمين. Halaman 11 ya. Halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku alladhi bila abin wa hum la aslala syurba wa la nawma lahum tafsirul ashrin hum bijibrilu mikailu israfil wa isra'ilu munkar nakirun wa raqibun wa qadar wa atibun malikun wa ridwanun tadar arba'atun min kutubil tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injil wa ala Isa wa Furqan wa ala khairi wa suhuful khalil wal karimi fiha kalamul hakimul alim wal malaku malak itu adalah yang sudah terkenal malaikat ya. Wal malaku malaikat alladzi bila abin wa ummin. Jadi malaikat itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu ya. Malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu. Orang ada nggak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Ada, Nabi Adam ya. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau yang punya ibu doang nggak punya bapak, Sayyidatuna Maryam hamil dengan izin Allah, maka Nabi Isa tidak punya ayah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Malaikat bila abin wa ummin, tidak punya bapak, tidak punya ibu. La akla, tidak makan. La syurba, tidak minum. Wala naum, tidak tidur. Lahum, mereka itu. Jadi malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya, itu sifat malaikat. Kenapa? Karena asal kejadiannya dari nur juga. Umat Nabi Muhammad, kita manusia dari nur. Sisi basyariah kita ini dari nur Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad ada dalam diri kita. Itu nama ruh yang Allah sebut dengan Nur Muhammad ya. Yang menjadi nabinya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib. Nah, malaikat dari nur, karena pertama kali Allah ciptakan nur itu untuk Nabi Muhammad SAW. Sebelum menciptakan seluruh alam dan makhluk termasuk manusia, termasuk malaikat, jadi Allah menciptakan nur Muhammad dulu, menciptakan nur Muhammad. Sehingga Allah dalam hadis qudsinya
Laula ya Muhammad ma khalaqtul alam. Kalau bukan karena nurmu ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam dengan seluruh makhluknya. Jadi malaikat itu diciptakan, kemudian alam semesta diciptakan, kemudian lebih nur Muhammad itu lebih dahulu. Itu yang ditanya. Alastu bi rabbikum dalam Al-Quran ketika Allah menghapuskan ruhnya, wa nafakhtu fihi min ruhi, wa nafakhtu, aku hembuskan. Itu domirna anak. Wa nafakhtu min ruhi, jadi aku hembuskan dari ruhku. Wa nafakhtu fihi min ruhi, begitu dihembuskan itu ruh keluar dari zat Allah, faqa'u lahu sajidin, ruh itu sujud kepada Allah dalam Al-Quran. Berapa lama sujudnya? 700 tahun kehidupan akhirat. Sujud kepada Allah itu ruh. Maka selesai mereka sujud, Allah bertanya, man anta wa man ana. Ulang. Karena Allah dalam kesendirian tadinya. Dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dulu saya dalam kesendirian, belum ada sebutan Allah, belum ada. Kanzan makhfiyan itu perbendaharaan yang tersembunyi, yang khafi, yang tersembunyi. Fa'aradtu an u'rafa, dia ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka dia ciptakan makhluk, dia hembuskan zatnya dari zatnya itu. Dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berkalam kepada ruh yang keluar dari dirinya. Ruh yang keluar dari dirinya itu menjawab, bala syahidna, benar. Kami ini adalah yang dihembuskan oleh Engkau ya Allah, mengakui Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami. Dalam dialog bahasa qudsinya, man anta wa man ana. Ditanya oleh Allah, siapa kalian? Siapa kamu ini? Wa man ana, lalu siapa saya? Karena Allah tadinya dalam kesendirian. Begitu ditanya man anta wa man ana, jawabannya ana, anta, anta. Lalu ruh tadi bertanya juga kepada Allah, man anta wa man ana. Kamu siapa dan saya siapa? Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Begitu nur itu kembali lagi ke dalam zat Allah, hilang, yang ada Allah. Begitu keluar lagi, Allah bersatu lagi dengan nurnya, hilang nurnya, yang ada Allah. Akhirnya ruh tadi bersumpah, bersaksi. Disitulah syahadah pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengakui tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Allah mengakui juga kepada ruh yang dihembuskannya itu, yang disebut dengan Nur Muhammad. Apa kata Allah? Wa asyhadu anna, saya juga mengakui anna Muhammadan, bahwa kamu adalah Nur, Rasulku. Nur keluar dari zatku itu Rasulullah, Rasulku, utusan kami. Maka disitulah terjadi transaksi syahadah pertama kali. Tuh. Sesudah itu baru Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat dari nur. Nah, ya. Jadi malaikat dari nur. Jadi kali nur itu jangan diartikan cahaya. Nur itu terang, nur itu nyata, nur itu jelas.
terang, nyata, jelas. Berarti Allah tidak gaib. Coba lihat ayat. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah yang zahir, yang nyata berupa nur. Kalau kita melihat keluar ada terang, kalau kita melihat terangnya karena matahari berarti buta. Buta hati. A'ma fid dunya wa a'ma fil akhirah. Kalau kita buta tidak mengenal Allah di dunia, buta juga di akhirat tidak melihat Allah. Jadi kita melihat terangnya alam ini karena ada nur. Berarti kalau kita melihat terangnya ini bukan karena matahari, bukan karena bulan, tapi karena nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muhitun ala kulli syai'. Allah itu meliputi seluruh alam, seluruh makhluknya. Kepada malaikat, kepada seluruh alam, kepada panorama pemandangan indah. Tapi yang paling indah nur Allah itu ada di dalam diri manusia, di dalam diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita menjadi Allah semua. Ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik dia, maka itu adalah nur Allah. Ganteng dia dan gagah, itu kita lihat gagahnya, gantengnya, cantiknya karena ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Panorama pemandangan yang begitu indah, itu indahnya ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dipatrikan ke dalam qalbu. Jadi kita memandang siapapun, memandang seluruh alam ini karena ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kenal dengan Allah. Tapi kalau kita cuma melihat wanita cantik, melihat laki-laki ganteng, melihat panorama pemandangan, berarti buta. Jadi harus diyakini, berarti saya melihat wanita cantik itu adalah ada nur Allah. Melihat laki-laki ganteng ada nur Allah. Melihat panorama pemandangan yang indah berarti ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga malaikat. Tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi ada malaikat dalam sisi kehidupan manusia. Malaikat ya, karena berasal dari nur. Sehingga ada orang yang ingin meraih dimensi metafisik, ada yang rajin berpuasa, berarti nama itunya beda, bukan lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada yang sebutnya mati geni. Geni tahu api kan? Jadi puasanya tidak buka-buka ya, siang malam puasa. Kalau di pesantren dulu saya sempat nakal juga dengan kawan. Jadi kita mati gini, padahal itu dilarang. Kiai nyari kemana nih sini nggak ngaji, karena kita sudah nggak bisa bangun. Kita berpuasa sudah 3 hari 3 malam. Tapi nama itunya berbeda gitu. Makanya berbeda sama guru, nggak boleh. Haram ya. Jadi pengalaman bukan orang lain yang mengalami, kita sendiri. Dan itu memang hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Tapi kayaknya kata guru sudah bertobat. Karena guru tahu, karena kamu mengamalkan ini tidak boleh. Karena itu bukan ranahnya kita. Itu ranahnya para malaikat Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur ya. Jadi 3 hari 3 malam itu bukan hanya karena puasa saja. Tidak tidur 3 hari 3 malam, tidak makan 3 hari 3 malam, tidak jumpa dengan orang 3 hari 3 malam. Nah itu namanya khariqul adah, melawan
mengikuti ranahnya para malaikat. Di malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tafsirul ashri minhum. Tafsir itu rincian, dirinci katanya. Tafsir itu dirinci, diuraikan. Diuraikan. Jadi malaikat yang wajib diketahui itu asyrin, ada 10. Ya. Minhum, di antara mereka Jibril. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Tapi zaman kenabian dan kerasulnya sudah tidak ada. Apa malaikat Jibril pensiun? Bayarnya pensiunan aja gitu. Jibril terus-menerus menyampaikan wahyu kepada hamba Allah. Cuma maknanya dalam konteks Al-Qur'annya wahyu, tapi bermakna hidayah. Karena arti wahyu yang sebenarnya hanya kepada Nabi dan Rasul. Kalau kepada selain Nabi dan Rasul namanya hidayah. Kalau kepada selain manusia namanya insting. Ya. Kepada lebah, kepada hayawan, dalam konteks ayatnya tetap wa auha ilan nahli. Nahl itu lebah, lebah itu binatang. Tapi dalam konteks ayatnya wa auha ilan nahli. Dalam kitab Al-Itqan fi Dhilalil Quran, jadi wa auha ilan nahli bermakna diberikan insting kepada lebah itu anitakhidhi minal jibali buyutan, agar mereka membuat sarang-sarangnya di gunung, wa minasyajari atau di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun dan sebahagian di rumah-rumah kita. Mereka membuat sarang di gunung, di pohon dan di rumah itu bukan kemauannya lebah itu sendiri, tetapi wahyu dari Allah bermakna insting. Kepada kita tetap konteks ayatnya adalah wahyu, tapi bermakna hidayah. Ada sebutan taufik, hidayah. Nah, jadi itu. Jadi tetap yang menyampaikannya malaikat Jibril. Jadi tidak pensiun selama hamba Allah itu masih ada. Cuman artinya bukan wahyu tapi hidayah, ya. Jibril. Mikailu, Israfilu, Israilu. Mikail tugasnya apa? Menurunkan rezeki dan hujan. Malaikat Mikail diperintahkan Allah tugasnya menurunkan hujan itu. Hujan itu turun ke bumi atas perintah Allah yang ditugaskan adalah malaikat Mikail. Butir-butir volume air hujan turun ke bumi itu sudah didesain oleh Allah. Malaikat Mikail cuma diperintahkan menurunkan saja. Dalam Asmaul Husnanya, ya Qadir ya Muqtadir. Allah itu desainer. Allah itu desainer. Hujan turun saja ke bumi, butir-butirnya volumenya sudah diatur oleh Allah, supaya tidak merusak makhluk yang Dia ciptakan, supaya tidak menyakiti hamba Allah manusia. Sehingga tidak ada kita cerita ketiban air hujan mati, kan tidak ada. Karena indahnya Allah bersifat rahmat. Ya. Tugasnya malaikat Mikail. Nah, Mikail menurunkan hujan berarti menurunkan rezeki. Kalau kita jangan tergiur dengan penggandaan uang, ya, jangan tergiur dengan yang sekarang lagi booming
menarikan uang itu kan, jangan tergiur. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada rahasianya dalam Fatihah. Rahasia dalam Fatihah, ya, sampai kepada ayat wa iyyaka nasta'in 7 kali. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Di telapak tangan seperti berdoa mohon kepada Allah apa keinginan kita, selamat dunia akhirat, diri kita dan keluarga kan itu. Kemudian sehat walafiat, dan yang ketiga mohon rezeki yang barokah. Tiupkan di telapak tangan, usapkan ke muka, kemudian lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakinkan itu, mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsen mau minta apa? Misalnya satu saja, pokoknya rezeki yang berlimpah untuk bekal ibadah. Mau pesta besok jangan hujan, mohon. Gak usah bakar celana dalam, baca Fatihah. Mohon ya Allah, awan, hujan, mohon ditahan dulu. Hamba sedang ada hajat. Baca, yakinkan, karena kita mohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah perintahkan kepada Mikail, hai Mikail, geser itu awannya, yang hujan dulu, karena hambaku yang beriman yang taat kepada aku memohon. Mikail cuma disuruh Allah saja. Wahai Mikail, curahkanlah itu rezeki yang berlimpah kepada bapak itu yang sedang menarik kendaraan mencari rezeki. Ya, jadi melalui proses tidak simsalabim kayak kita fotokopi, nggak kayak gitu. Hati-hati. Kalau terjadi seperti itu, pinteran mana sama Nabi? Obatnya pinteran mana dengan Nabinya? Itu saja berita kita ya. Hati-hati, jangan terkecoh. Kemudian Israfil. Israfil itu tugasnya apa? Angin kan? Jadi Mikail, Israfil, pada saat kita berdoa ya Allah jangan hujan dulu, geser hujannya. Mikail sama Israfil sih. Kata Mikail, Israfil jangan tiup dulu itu awan yang sini. Ya, mereka berdialog. Kalau dalam akhirnya nanti Israfil itu meniup trompet dan hancuran alam. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak akan mengalami karena usia kita sangat singkat. Israfil. Jadi Mikail, Israfil, pada saat kita memohon, saya dalam perjalanan ya Allah, kita bawa jas hujan, mohon sampai ke tujuan dan bertahan ya Allah. Mikail, Israfil, situ diberitakan bertahan dulu. Itu, tapi dengan ikhlas, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yakin, hakul yakin ya. Kemudian Israel. Nah, untuk Israel ini, kalau kita bicara Israel, kematian ya. Kematian. Jadi Israel ini malaikat yang paling garang, paling pemberani. Ketika Allah perintahkan kepada Jibril, Mikail, Israfil untuk mengambil tanah pada saat untuk membuat Nabi Adam, menciptakan Nabi Adam, tanahnya tidak mau. Kata tanah, saya nggak mau Jibril,
karena nanti saya dibuat menjadi keturunan Adam, jadi pengumpahan darah, pertikaian, berantem, saling memfitnah gitu. Gak mau datang di profil, gak mempan juga datang di kail kamu. Kata Allah Israel, kamu Israel nggak mau mulai langsung dicopot aja betul gitu, dipaksa ya, karena dia atas perintah Allah dipaksa ambil, mencopot aja gitu. Jadi kalau ambil dicopot Israel nanti sehat lagi gitu ya, yang dicopot penyakitnya gitu. Ya. Jadi Israel itu bukan hanya mencopot terus, mengambil penyakit-penyakit dalam diri hambanya. Jika kita berdoa Allahumma rabban nas mudhiban ba'as, ya Allah ya Tuhan manusia, rabban nas. Robba itu pemelihara. Hanya qul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung kepada pemelihara manusia. An-nas itu berlindung dari an-nas. Berlindung dari an-nas. Nah ini bicara. Ternyata khalifah itu sebelum manusia, sebelum Adam, ada yang pertama namanya khalifah itu nas-nas. Nas-nas ini adalah al-jin. Dia khalifah pertama. Nas-nas, makanya qul a'udzu bi rabbin nas. Dalam terjemah Departemen Agama, Tuhan pemelihara manusia. Dari siapa? Dari sini nih. Allah yang memelihara manusia dari nas-nas. Karena jin, nas-nas ini kerjanya ribut, memfitnah, membunuh, pokoknya luar biasa. Itu kerjaannya. Ini khalifah pertama, ribut terus menerus. Akhirnya Allah bicara ya kepada malaikat. Siapa yang bisa membereskan itu nas-nas di dunia? Kalau siapa yang memahami, yang menafsirkan bahwa manusia dari neraka? Masih ingat kan apa ya? Ya. Bahwa manusia berasal dari Allah saya. Itu karena bentuknya dia. Ada tangan, ada kaki, ada buntutnya. Itu namanya nas-nas. Ya. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah Ra. Karena nas-nas itu bentuknya seperti itu. Kerjanya ribut. Allah perintahkan lagi kepada malaikat. Nih, yang kedua namanya Azazil. Azazil ini malaikat. Azazil. Azazil ini ketua tim malaikat di surga. Jadi malaikat-malaikat yang 10 ini yang kita pelajari, ketuanya Azazil. 18.000 tahun menjadi ketua di surga. Azazil ini juga bagian dari malaikat. Ya. Azazil bagian dari malaikat. Dan dia Azazil ini tawafnya saja di aras 14.000 tahun di Lauhul Mahfuz. Dan Azazil ini dia mendapatkan tugas wakil Allah, tapi disebutnya iblis. Wakil Allah
maka mendapatkan titel iblis. Bingung kan? Wakil Allah. Azazil ini mendapatkan jabatan wakil Allah, titelnya iblis. 14.000 tahun. Berarti tahu takdir kita nih. Takdir kita ini kecil bagi dia. Nih. Lalu ditugaskan Nadia Azazil ini turun ke bumi membereskan ini, membereskan nas-nas yang ada ekornya tadi. Ya, dibereskan oleh Azazil. Diapain? Kata Allah binasakan, kata Azazil jangan. Nas-nas ini jangan dibinasakan. Jin ini jangan dibinasakan, kata Azazil. Kata Allah terserah kaulah. Kemudian apa? Azazil dengan timnya ini memindahkan jin-jin ini, jin-jin nas-nas ini pindah-pindahkan ke laut, ke gunung, ke bubur-bubur, ke batu-batu besar. Mereka dikunci, tidak bisa keluar lagi. Nah, dikunci atas perintah Allah Azazil. Maka dunia ini menjadi damai pada masa Azazil ini. Pada masa Azazil, khalifah kedua, ya. Damai, sehingga Azazil ini ibadahnya di dunia 1000 tahun. Langit pertama, langit kedua, langit pertama 1000 tahun, kedua terus balik lagi. Jadi damailah berpuluh-puluh tahun dunia ini damai dipimpin oleh Azazil. Tasbihnya apa yang kita baca kalau tarawih? Subhana malikil qudus, subhana malikil ma'bud, subhana malikil ma'bud, subhana malikil zati wal haibati wal qudrati wal jalali wal kamali wal kamali wal syana'i wal kibriyai wal sultani wal jabarut. Subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Itu tasbihnya malaikat Azazil dan malaikat yang lain sama. Terus saja mereka pagi dan petang. Tasbihnya cuma itu karena mereka ibadahnya sholatnya hanya bertasbih. Nah, kemudian Allah panggil nih Azazil, ketuanya, ketua tim malaikatnya dipanggil, maka pasukannya malaikat yang 10 minimal yang kita ketahui itu sampai Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, dan ada juga malaikat Rafraful Akhdar yang menjaga Lauhul Mahfuz. Kemudian ada lagi malaikat mewakili, nanti mewakili itu ini yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Ada juga malaikat asyifa, malaikat tim dokter. Ada malaikat ad-dawa, malaikat apoteker. Nah, jadi kalau kita mau bikin obat yang sakit, bawa tuh khususan malaikat asyifa ad-dawa. Maul biar punya pacar gitu ya. Itu caranya. Jadi ada malaikat apoteker, ada malaikat tim dokter. Patah kakinya cuma didoain doang sama kiai, kok bisa normal lagi ya? Itu kan malaikat. Malaikat yang mau operasi bukan kita. Karomah kan ya, dia itu yang lagi dibahas karomah. Ya. Matanya bisa sembuh lagi Nabi Yakub buta gara-gara menangis mikirin Nabi Yusuf kan, cuma dikasih diusapin gamisnya Nabi Yusuf saja ada bacaannya ya nadirayya miyaqub wa idukuma irja al-kamalu idhab ayyuhar rama, pergilah wahai sakit mata,
sembuh. Jadi tidak mata keranjang lagi kan. Ya, sempurna Nabi Ayub, matanya bisa melihat lagi. Diusapkan. Ya. Ini hanya wasilah, sabab saja wasilah. Sabab Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nah, semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil. Tanpa memanggil seluruh malaikat pun Allah Qadir wal Muqtadir, Allah desain, Allah Maha Kuasa, gitu ya. Tapi kenapa dia memanggil malaikatnya? Ada pembelajaran buat kita. Jadi pada saat kita memutuskan permasalahan tidak bisa sendiri. Ada istri ajak ngomong istrinya kan gitu. Ada anak ajak bicara anaknya. Ada menantu, ada cucu yang sudah dewasa ajak bicara. Jadi begitu sehingga ada sistem musyawarah. Musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Itu pembelajarannya sejak zaman dulu, bukan sekarang. Karena kan kita cuma mengkopi aja. Semuanya bersumber dari Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah kamu untuk memutuskan persoalan. Apa kalam Allah kepada malaikat? Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikumpulkan seluruhnya malaikat, Allah berkalam kepada malaikat. Idh qala rabbuka lil malaikati, berkalam kepada malaikat, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau menciptakan khalifah di muka bumi yang ketiga. Allah ngomong kepada Azazil, ketua malaikat dan pasukannya, bahwa dia akan menciptakan, memutus lagi khalifah yang ketiga. Ja'ilun fil ardi, di bumi ini, dimensi dunia, di langit pertamanya ya. Khalifah. Jadi khalifah, padahal sudah ada khalifahnya Azazil yang mendamaikan dunia ini. Tapi Allah mau mengutus lagi khalifah yang ketiga, Adam alaihi salam ya. Nabi Adam alaihi salam. Manusia lah. Manusia, kalau kan jin, ini malaikat, ini manusia. Azazil merasa dia lama dan berjasa. Nah ini. Azazil merasa lama dan berjasa dia memimpin dunia damai, dan bahkan dia menjadi wakil diri Allah. Nah, dia yang ngomong. Kata Allah, "Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan khalifah ketiga di muka bumi. Dialah yang menjawab. Qalu ataj'alu fiha. Kata siapa nih? Kata Azazil. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi ini yang nanti kerjanya yufsidu, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, membuat pertumpahan darah. Kenapa dia berkalam begitu? Katanya bahwa di nanti khalifah ketiga ini Adam membuat kerusakan dan pertumpahan darah, karena sudah terilustrasi oleh ini, oleh khalifah pertama Al-Jan. Al-Jan ini kerjanya kerusakan dan pertumpahan darah. Sudah terilustrasi dengan ini. Kata Azazil, saya khawatir satu, saya khawatir nanti dunia menjadi seperti dulu. Yang dipimpin oleh Khalifah Al-Jan ini kerjanya membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Itu satu kekhawatirannya benar. Tapi yang kedua, kekhawatirannya fiktif. Kenapa nggak gua aja yang jadi ketua? Itu istilahnya. Kenapa nggak gua aja sekalian yang sudah pernah berjasa? Kenapa nggak ditunjuk saja ke khalifah ketiga gitu loh? Jadi ada nafsu. Nah, di sini tidak terima dia. Kata Allah, inni a'lamu
ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada ente. Kata Azazil, kalau memang ente lebih tahu, kenapa panggil kami? Berontak deh Azazil. Maka disitulah karakter Azazil keluar dari karakter malaikat, sehingga dikeluarkanlah dari surga karena dia menolak, tidak mau sujud kepada Adam. Kata Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kecuali wakil Allah yang namanya iblis ini yang gak mau patuh kepada Allah, jadi merasa sakit hati. Jadi kalau orang merasa sakit hati berarti kesini larinya. Hati-hati, ya, jangan sakit hati, bisa penyakit hatinya. Ya. Iblis, kata Allah, fasajadu illa iblis. Maka bersujudlah semua malaikat kecuali si iblis ini yang menjadi wakil Allah dulu. Karena keluar, maka diusirlah, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Jadi tadinya ini to'ah. Iblis ini mendapatkan titel wakil Allah yang Azazil ini tadinya malaikat, menjadi ketua tim malaikat di surga 18.000 tahun bisa dibayangkan. Keluar karena memberontak, ya. Jadi dia mengatakan akan membuat kerusakan dan pembunuhan, benar, tapi dia ada alibi lain. Itu tadi alibi, kenapa nggak gua aja gitu jadi khalifah ketiga, kenapa bikin khalifah ketiga lagi, gitu. Nah, itulah prosesnya kenapa Azazil yang malaikat ini yang mendapatkan wakil Allah menjaga lauhul mahfuz yang disebut dengan iblis ini sehingga keluar, ya. Jadi sebenarnya mereka tadinya patuh, dan berarti rahasia ini ada dia tahu. Orang menjadi presiden berarti tahu rahasia negara kan gitu. Jadi ini yang sering dimanfaatkan notabene. Hati-hati, makanya jangan salah connect tuh. Kalau WA-nya salah connect, nyambungnya nanti kemana nih? Kalau doanya kita connect-nya salah, adanya ke sini. Maka menjadi musyrik kita. Dikabul sama dia nih. Mau ente mau apa gua turutin, tapi kita repot. Kita lupa jalan pulang nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diiming-iming sama dia nih. Termasuk sekarang diiming-imingnya penggandaan uangnya diiming-iming sama dia. Ya, diiming-iming sama dia, hati-hati. Makanya banyak saya bilang sama anak, jadi kiai jangan campur dukun, kiai aja jadi dukun gitu. Karena banyak kiai jadi campur dukun dan banyak banget di mana-mana, banyak di negara lain lah. Di Indonesia sih enggak beda. Ya, nah ini kisahnya. Baik, kita lanjutkan ya supaya paham aja Israel. Kemudian Munkar Nakir. Munkar Nakir ini tugasnya menjaga, menanya di dalam kubur, ya. Jadi kuburnya yang ditanya kepada kita itu bukan kubur yang tanah yang sempit itu, ya. Barzah, alam barzah. Jadi yang diproses ruh. Kita yang diproses oleh Munkar Nakir. Dan Munkar Nakir ini bukan hanya sekedar bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma imamuka, apa imammu, ma kiblatuka, apa kiblatmu, man ikhwanuka, siapa saudaramu. Bukan hanya sebatas itu ditanya oleh Munkar Nakir, karena ditanya 7 hari 7 malam. Orang beriman ditanya oleh Munkar Nakir 7 hari 7 malam. Ini yang unik di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Unik. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan total. Berarti ada yang beriman belum Islam.
Al-Fadlul Islam. Ada yang sudah Islam tapi belum beriman. Ada yang sudah beriman dan Islam tapi belum kenal Allah. Tinggi sekali, dalam sekali Allah mensitir kita. Ya, beriman tapi belum Islam. Islam tapi belum beriman. Islam dan iman tapi belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga-tiganya parah. Jadi kita, makanya kata Allah udkhulu fis-silmi kafah. Kata kafah itu total. Berarti kenal Allah, beriman kepada Allah, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi Munkar Nakir bernanya kita di alam kubur itu, yang beriman ditanya 7 hari 7 malam. Kalau yang munafik, kalau kita karena pasti pernah munafik, pernah bohong. Oh, saya nggak pernah bohong, friend. Nggak mungkin. Pasti kita mengalami pernah bohong, pernah khianat, pernah ingkar janji. Yang munafik itu ditanya sampai 40 hari 40 malam. Makanya ada pendurian 40 malam supaya menolong. Ya. Kalau murni kita ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i, itu pada saat kita meninggal bukan hanya puasa yang difidyahkan. Kalau murni Syafi'i ini, madhab Syafi'i, sholatnya juga, iktikafnya juga difidyahkan. Itu meskipun di madhab-madhab yang lain tidak perlu. Tapi kalau murni kita ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i harus pakai. Sholat fardunya yang ditinggalkan selama sakit berapa waktu, kemudian puasanya berapa hari, kalikan 1 kali waktu 1 kali puasa. Pernah itikaf atau enggak, kira-kira itikafnya setahun sekali, berapa kali enggak, dihitung, keluarkan fidyahnya. Jadi untuk menyelamatkan ini, untuk meringankan pertanyaan Munkar Nakir. Makanya pada saat kita hidup sekarang ini harus mentalkin diri. Harus mentalkin diri. Apa talkinnya? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, satu. Kemudian mentalkin diri dengan al-ikhlas. Al-ikhlas. Ya. Supaya tidak berat, tiap malam dilakukan tahajud. Rakaat pertama 10 kali al-ikhlasnya. Rakaat kedua 20 al-ikhlasnya. Salam 2 rakaat, bangun lagi. Rakaat ketiga 30 al-ikhlasnya. Rakaat keempat 40 al-ikhlasnya. Salam lagi. Rakaat kelima 50 al-ikhlasnya. Rakaat keenam 60 al-ikhlasnya. Salam lagi. Rakaat ke-7 70 al-ikhlasnya. Rakaat ke-8 80 al-ikhlasnya. Salam lagi. Salat taubat, rakaat pertama 90, rakaat kedua 100. Setiap malam 100. Mentalkin diri. Menonton, menangis lagi kuat, masa baca al-ikhlas saya nggak mau. Nonton TV. Buat dirinya sendiri ya. Beruntunglah yang ikut taklimnya jadi tahu. Tapi mau dilaksanakan atau tidak terserah, yang penting sudah disampaikannya. Itu yang dapat menyelamatkan kita dari dia. Munkar Nakir datang. Siapa kamu? Saya sholatnya sebulan. Siapa kamu? Saya bacaan Al-Qurannya sebulan. Bacaan saya Al-Ikhlas yang dibaca oleh sebulan.
Jadi Munkar Nakir bingung mau tanyanya, lapor kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ya hambamu ini gimana banyak pengawalnya? Kata Allah, sudah nggak usah ditanya gitu. Ya, lakukan ini dan yakin semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ringan ibadah ya, ringan 10, 20 sampai 100 ya Mas Muria. Nah, biar dagangannya lancar gitu kan, laris. Nah kita kan biar dagangannya lancar, laris mandi kembang. Mandi kembang Sugihan. mandi 7 sumur lagi ya. Nah, jangan, udah pikiran itu aja. Namanya mentalkin diri. Terus kalau ditambah pikirannya sesudah sholat malam itu, istighfarnya 100. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu aja yang ringan, istighfar 100. Terus kalimat zikirnya la ilaha illallah, la ilaha 100. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, 100. Zikir nafasnya, nafas keluar, ke dalam tubuh, akhirnya dalam hati Allah. Sholawatnya 100. Ketemu tuh waktu subuh, sampai ketemu subuh. Itu yang dapat menyelamatkan kita di dunia. Terserah, yang penting sudah dikasih tahu ya. Sudah dikasih tahu, itulah amaliyah kita setiap saat seperti itu. Mau apa? Sehat, mau damai, mau ringan rezeki dan sebagainya. Cuma ini lakukan. Kalau Pak Kiai suruh wirid 1 malam Waqiah 25 kali sambung. Kalau sambung dikasih nih. Siangnya puasa. Ya. 7 hari, 7 minggu. Malamnya 25 kali Waqiah baca. Siangnya puasa 3 hari, dapat 3 hari, buka lagi, buka dulu 1 hari. Terus puasa lagi. Minggu kedua malamnya tetap 25 waqiahnya selama 7 minggu. Bisa, kalau mau naik kasih. Nah, ada hikmahnya saja di dalam waqiah itu. Satu ayat yang 33 kalau pasal la maqtu'atin wa la mamnu'ah, baca 17 kali. Itu sudah sholat. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak ada yang melarang untuk memetiknya. Memetik apa? Rezeki tidak terputus. Wala mamnu'ah, dan tidak terputus rezeki dari Allah diberikan oleh Mikail dan Israfil atas perintah Allah. Wala mamnu'ah, dan tidak ada yang melarang. Selesai menghadap pulang mau sholat, begitu pulang menghadap ke timur kan, baca Al-Baqarah ayat 164. Hikmahnya saja yang dibaca. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah menghidupkan bumi yang gersang. Maut di situ bisa gersang. Allah menghidupkan lagi semangat kita. Allah menghidupkan lagi kolab kita. Allah menghidupkan lagi terpuruk kita. Allah menghidupkan lagi bangkrutnya kita. Ya, kalau baca 25 kali kan Waqiah lumayan bisa doer. Tapi itu saja dibaca. La maqtu'atin wa la mamnu'ah 17 kali. Selesai menghadap ke timur sambil jalan, selesai sholat baca 17 kali lagi. Fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Insyaallah keberkahan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal yakin dan mau, ya, mau melakukannya. Itu untuk mengalihkan pertanyaan malaikat Munkar Nakir, kita harus mentalkin diri, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munkar Nakirun wa raqibun kata atidun malikun wa ridwan muhtada. Raqib, atid, nih. Raqib, atid. Setiap subuh dan asar itu mereka sifat. Coba perhatikan ayat.
surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Kenapa Allah berkalam tanazzal, bukan nazala, malah nazala fiha? Tanazzal itu bermakna bergantian turunnya. Malaikat penjaga siang, kalau maghrib ya asar, malaikat penjaga siang sampai asar itu mereka kembali ke hadapan Allah. Lalu malaikat penjaga malam datang ya, subuh dan asar, jadi pergantian. Subuh yang tadi penjaga siang, asar balik. Mereka yang penjaga malamnya subuh dan asar. Tanazzal, pergantian. Dalam ayat itu hatta matla'il fajar, sampai jalan fajar waktu subuh. Jadi bergantian malaikat ikut menjaga kita. Nanti ditanya malaikat ini yang raqib atid ini, sedang apa hamba kau tinggalkan? Sedang sholat, karena sedang sholat subuh. Itu. Lalu nanti malaikat yang berikutnya bergantian, yang malaikat penjaga siang lapor lagi kepada Allah. Sedang apa hamba kau tinggalkan? Sedang sholat juga, sholat asar. Malaikat penjaga subuh tadi ditanya, sedang sholat subuh, jadi bergantian, shift bergantian. Ya, makanya dikatakan tanazzalul malaik, raqib, atid. Kemudian Malik, Ridwan. Malik ini penjaga neraka, orangnya nggak pernah senyum, Malaikat Malik ini ya, penjaga neraka. Jadi ketika Nabi Idris ini kerjanya pemintal benang. Suatu hari matahari sangat panas, lalu Idris berkalam kepada Allah, ya Allah, bila Engkau berkenan, mohon perintahkan kepada malaikat penjaga poros matahari supaya mengecilkan panasnya. Jadi sekarang yang kita rasakan panasnya matahari ini atas perintah doanya Nabi Idris alaihissalam. Jadi tidak panas. Coba kalau tidak diperintahkan Allah ini atas doanya Nabi Idris alaihissalam, mungkin nggak tahan. Jadi Nabi Idris ini Nabi yang Mi'raj tidak balik. Nabi Idris, Nabi Isa, kalau Nabi Muhammad Mi'raj balik lagi. Nabi Idris ini umatnya sampai sekarang nungguin kapan baliknya itu nabinya, tapi tidak balik. Nabi Idris, maka malaikat yang menjaga poros matahari ngomong kepada Allah, ya Allah ya Rabb, siapa sih hambamu, kekasihmu yang memerintahkan kepada Engkau, yang berdoa kepada Engkau, aku mengecilkan porosnya matahari ini? Kata malaikat penjaga matahari, kata Allah, itu kekasihmu Idris alaihissalam. Kata malaikat, boleh nggak saya jumpa dengan dia? Silakan. Padahal itu niatnya Idris ingin naik, ingin ke surga, gimana caranya gitu loh. Ingin ke surga, gimana caranya? Jadi dia berkalam, berdoa kepada Allah. Kan kita juga sama, ingin ke surga, gimana caranya? Bangun masjid, bersedekah, kan gitu. Tujuannya kita apa? Ingin Allah ridho, kita dimasukkan ke dalam surga. Meskipun surga itu makhluk, sama-sama dengan kita. Surga makhluk, tidak dari makhluk, kita juga makhluk. Hati-hati, jangan kita minta makhluk, tapi minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal-akalannya Idris, Allah tahu Idris itu ngakalin supaya dia dipanggil oleh Allah. Malaikat turun ke bumi berjumpa dengan Nabi Idris. Kata Idris, siapa kau? Saya malaikat penjaga poros matahari. Kamu kan yang memohon kepada Allah supaya aku mengecilkan matahari.
Oh iya. Lah kamu turun ke bumi bagaimana itu? Porosnya matahari bisa memberundung nanti. Oh enggak, saya punya pasukan, punya anak buah yang menjaga gitu. Oh gitu. Kata Iblis, boleh nggak aku main-main ke porosnya matahari? Nah ini akarannya. Oh diajak. Mohon kepada Allah diajak. Kata Allah silakan diajak. Sampai di porosnya matahari mati karena nggak kuat panasnya. Malaikat bingung lapor lagi kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kekasihmu ini wafat di poros matahari nggak kuat. Kata Allah, biar saya hidupkan kembali. Dihidupkan lagi oleh Allah. Hidup lalu diajak mau ke neraka nih. Ketemu malaikat Malik. Kata malaikat Malik, siapa kamu? Saya malaikat penjaga poros matahari. Mau ngapain? Kamu siapa bawa kamu? Ini kekasih Allah namanya Nabi Idris alaihissalam. Mau apa? Galak ya. Mau melihat dahsyatnya huru hara malaikat neraka. Gak bisa, gak kuat, nanti mati lagi. Tapi mohon izinkan dia. Ditutup semua jendela-jendelanya neraka itu, cuma disisakan satu ventilasi lubang kecil saja, lubang angin kecil. Dari situ saja kamu melihat, kata malaikat Malik, Ridwan ngintip dahsyatnya neraka. Dia melihat seorang hamba Allah yang sedang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kakinya berpijak di bara api, badannya utuh tapi otaknya mendidih. Kata malaikat, itu siksa yang paling ringan kayak gitu di neraka. Kata Ridwan, aku gak tahan. Maka pergilah kembali ketemu Ridwan. Ridwan ini penjaga surga, ramah dia, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tamumu itu? Idris alaihissalam ingin ke surga. Oh silakan, masuklah ke surga. Begitu melihat indahnya surga, bidadarinya cantik-cantik, hidangannya luar biasa, senang dia di surga Idris itu. Lalu kata penjaga malaikat poros matahari, dikasih tahu Allah, hai malaikatku, itu timing berkunjungnya Idris sudah habis, suruh keluar dia. Nah, suruh pulang. Idris kata Allah, kamu harus balik lagi ke dunia. Saya nggak mau pulang. Oh nggak bisa, kamu harus mati dulu kalau masuk surga. Itu kata Allah. Kata malaikat, saya kan udah, kata Iblis kepada malaikat, saya kan udah mati tadi di porosnya matahari. Ya Allah ya Rabb, kekasihmu Nabi Idris alaihissalam protes kepada kami. Katanya dia sudah mati tadi di porosnya matahari, jadi dia berhak tinggal di surga. Apa kata Allah? Dia sudah biarkan. Jadi sampai sekarang berada di surga, tidak balik lagi secara fisik dan rohaninya, langsung bebas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah setengah jam lewat. Jadi nanti sesi berikutnya kita bahas. Yang akan kita bahas adalah malaikat itu lebih dari 10. Ada hadis, ada bahkan 70.000 malaikat dan bersayap. Ada sayapnya yang 2, ada sayapnya yang 3, ada yang sayapnya 4, dan bahkan lebih dari itu. Ini yang kita bahas nanti untuk minggu akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberikan manfaat dan hidayah kepada kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.